Bahkan ironisnya, ada sekarang game itu ya tapi berbau judi juga. Cuman biasanya saya dengar ada yang mengucapkan itu atau ada yang mengatakan ya sedekah-sedekah dulu, ya kita sedekah-sedekah. Ternyata setelah saya tanya, ya maklum kami adalah orang tidak paham tentang game, saya tanya apa itu artinya sedekah. Dia bilang itu Ustaz, katanya ada chip-chip itu biasa kita bagi-bagi, jadi sedekah-sedekah dulu, yang banyak chipnya tolong dibagi-bagi supaya kita dapat bermain bersama. Saya bilang naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Ternyata iya gaunnya judi, tapi ternyata dia menggunakan kalimat-kalimat sedekah, yang tentu sedekah ini adalah kalimat Islami. Maka sungguh sama halnya kita telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul asmaul husna. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal adil khadirat rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika iyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqah rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengurus masjid yang kami hormati dan kami muliakan, adik-adik remaja masjid yang insyaallah akan menjadi generasi penerus kita ke depan yang kami banggakan, wabil khususi al-mukarram adinda saya Ustadz Andi Al-Mayadi Al-Ghifari SPDI MPDI yang kami hormati dan kami muliakan. Bapak Ibu sekalian jamaah maghrib yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kami mengajak mari untuk senantiasa kita memuja dan memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala nikmat dan isinya pada maghrib ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih lagi diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga secara bersama-sama kita telah menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni adalah melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan pengajian rutin bulanan yang alhamdulillah tidak ada ungkapan lain kecuali kita mengharapkan dan mendambakan sebuah balasan di sisi Allah SWT, yakni adalah berupa amal ibadah dan tentunya keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin. Selawat menyertai salam semoga saja tetap tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa kaffatan linnas, Nabi sebagai uswatun hasanah atau contoh dan suri teladan yang baik. Bapak Ibu sekalian jamaah maghrib yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang cukup panjang yang insyaallah ini akan menjadi materi kita pada pengajian kali ini. Di dalam sabda Rasulullah yang berbunyi,
sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adilun wasabun nasa'u fi ibadatillahi ta'ala, wa rajulun kalbuhu mu'allakum fil masajidah, wa rajulani tahabba fillah jatima alaihi wa tafarraka alaihi, wa rajulun da'athum ra'atusatu muslim wa jamalin fakala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fafaha hatta la ta'lam ma tunfiqu, wa rajulun zakarallahu aliyat fafadat ainah. Rawahu muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis ini Rasulullah bersabda, sab'atun yusilluhumullahu fi sillihi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa zilluhu, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imamun adilun, ya seorang pemimpin yang adil. Berbicara persoalan adil, ya hampir hari ini ya terjadi sebuah perbincangan yang sengit ya di kalangan masyarakat terkait persoalan bagaimana ke pemerintah kita hari ini, mulai di tingkat pusat atau mulai presiden, gubernur, bupati, bahkan kepala desa itu sendiri. Terkadang ini masyarakat tidak luput daripada perbincangan yang sengit terkait persoalan penilaian-penilaian tentang ya makna dibalik daripada adil itu. Cuman pada malam hari ini atau pada kajian bulan ini kami tidak terlalu menonton di sana. Yang insya Allah kita akan menonton pada bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Bapak Ibu sekalian jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wasabun nasa'u fi ibadatillah taala. Golongan anak-anak yang tumbuh akan tetapi senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur orang tua ya anak-anak kita hari ini oleh karena dia aktif ya dalam ikatan remaja masjid. Yakin dan percaya ketika anak-anak ini kita selalu memboyong ke masjid, maka secara otomatis dikurangi waktunya untuk dia selalu berinteraksi dengan HP-nya. Karena menjadi penyakit hari ini, setiap anak-anak ketika dia senantiasa bergelut di dunia HP, maka secara otomatis yang dia kuasai itu adalah ya sejumlah nama-nama game yang ada di dalam. Bahkan ironisnya ada sekarang game itu ya tapi berbau judi juga. Cuman biasanya saya dengar ada yang mengucapkan itu atau ada yang mengatakan ya sedekah-sedekah dulu. Ya kita sedekah-sedekah. Ternyata setelah saya tanya, ya maklum kami adalah orang tidak paham tentang game. Saya tanya, apa itu artinya sedekah? Dia bilang, itu Ustaz. Katanya ada chip-chip itu biasa kita bagi-bagi. Jadi sedekah-sedekah dulu. Yang banyak chipnya tolong dibagi-bagi supaya kita dapat bermain bersama. Saya bilang, na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Ternyata, iya, gaunnya judi. Tapi ternyata dia menggunakan ya kalimat-kalimat sedekah yang tentu sedekah ini adalah kalimat Islami, maka sungguh sama halnya kita telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita patut bersyukur anak-anak kita hari ini aktif menjadi ikatan remaja masjid. Ya insya Allah secara otomatis kita kurangi waktunya untuk berinteraksi dengan dunia HP. Iya, Allah. Iya. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana itu ciri-ciri seorang anak yang tumbuh senantiasa melakukan ibadah kepada Allah? Yang pertama adalah seorang anak ini digolongkan dia tumbuh beribadah kepada Allah ketika anak ini di dalam hidupnya dia senantiasa mengisi waktunya dengan menuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adikku sekalian, jangankan kita, saya saja termasuk Ustaz Ardi Armayadi, kita tidak pernah berhenti itu untuk menuntut ilmu. Iya, tidak pernah berhenti. Karena seandainya kita merasa puas dengan ilmu yang kita sudah miliki hari ini, maka yakin dan percaya, ya mungkin jam terbang kami bersama dengan Ustaz Andi Armayadi ini, ya mungkin sampai di sekitaran kampung kita. Tidak akan dipanggil keluar. Kenapa? Dia bilang, itu Ustaz yang datang itu terus. Ya, ada yang mengatakan, itu Ustaz copy paste. Ceramahnya si A ambil tona, ceramahkan di sana.
Ya bisa jadi kita diperlakukan seperti itu. Tapi alhamdulillah terbukti bahwasanya kami bersama dengan Ustaz Andi Armayadi tidak pernah berhenti yang namanya menuntut ilmu. Siapapun berbicara depan kami, tidak perlu kamu lihat siapa orangnya, tapi yang terpenting adalah apa yang disampaikan itu yang kita perhatikan. Kenapa? Karena setiap kebenaran yang keluar dari mulut seorang manusia, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, janganlah kita memandang siapa yang berbicara depan kita, mau dia penjudi, mau dia pemabuk, mau dia orang kafir sekalipun. Tapi ketika dia berbicara, tolong diperhatikan apa yang ia bicarakan. Kalau seandainya ada kebenaran keluar dari mulutnya, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Saking pentingnya ilmu ini, Rasulullah juga telah menyampaikan, ya, bahwasanya barang siapa ingin meraih dunia harus didasari dengan ilmu. Di dalam hadis dikatakan, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menjangkau akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kedua-duanya, ingin dunia, ingin akhirat, harus dengan ilmu. Maka saya yakin menjadi remaja masjid adalah merupakan salah satu wadah yang bisa kita tempati untuk lebih banyak kita mencari ilmu. Karena wujud kesuksesan setiap manusia, baik ketika kita berbicara tentang skala dunia maupun berbicara tentang skala akhirat, maka yang menopang adalah harus dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, ciri-ciri seorang anak yang tumbuh melakukan ibadah adalah ketika seorang anak mendapati ilmu pengetahuannya, lalu kemudian dia amalkan. Apa itu? Salah satu contohnya adalah pentingnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya sangat cemburu, Ustaz, melihat baju yang warna kuning ini. Rasanya juga kami ingin memakainya. Iya, seandainya ya ada di tempat ini yang free, ya berapapun limitnya, insya Allah saya siap. Iya. Iya. Iya, saya ukuran L, Ustaz. Ukuran L. Iya, kayaknya sempit itu. Kayaknya sempit, Ustaz. Jadi kecil itu. Iya itu juga ada namanya. Nanti jamaah memanggil saya Ustaz Andi Armayadi, ternyata kebalik ya bajunya yang dipakai. Ya insya Allah kita kan ada nomor WA, nanti kita hubungi saya. Ya setidaknya ada, insya Allah saya siap juga untuk memakai itu. Saya cemburu, bukan apanya. Artinya melihat saja bajunya itu malaikat sudah mendoakan kita. Malaikat sudah mendoakan kita. Iya pasti selalu berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk kepada hambamu, ya Allah berikan apa yang dia mau hambamu. Ternyata di bajunya dia sudah menunjukkan kecintaannya untuk senantiasa berjamaah. Saya sedikit berbicara tentang pentingnya sholat berjamaah atau pentingnya kita sholat di masjid. Ya ada sebuah kisahnya seperti ini. Ada seorang pemuda, tapi pemuda ini ya setiap dia mau melakukan ibadah selalu digantungkan di masjid. Karena dia bergelut di masjid, maka ternyata napasnya pemuda ini selalu saja di masjid. Jangankan dia mau makan, jangankan dia mau sholat, dia dalam kondisi sakit sekalipun minta kepada ayah dan ibunya, ayah ibu tolong antar saya ke masjid, biarlah kami terbaring sakit di masjid, yang penting kami selalu ada di masjid. Masya Allah, luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Suatu ketika pemuda ini karena hatinya selalu di masjid, jadi ada di poin yang ketiga di warajulun kalbuhu muallakun fil masajidah, golongan laki-laki yang kalbuhu hatinya selalu rindu dengan masjid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Apa yang terjadi? Suatu ketika seorang pemuda ini hendak melaksanakan sholat subuh, tapi ternyata saat itu lagi hujan turun begitu deras dan membuat seandainya kita ini ya pasti kita mengatakan mending kita sholat di rumah. Ya ini dulu belum ada mantelnya, dulu belum ada mobil, ya dulu belum ada payung. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang pemuda?
dia turun dari rumahnya mengambil satu pelepah daun pisang. Itulah digunakan untuk bernaung dan sambil berjalan menuju ke masjid. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan seorang pemuda ini, artinya sebelum sampai di masjid, ternyata tiba-tiba dia terjatuh. Medungi kasih. Iya pas-pas to foto-foto nah. Di yarot teppa di batuwe. Monro mauji pakitana. Cenne idi rumah kadaka pasu. Lo toki di mansijin elo mitai mate. Kaenak ko dibolai di pugau. Tapi ternyata pemuda ini tidak. Sekalipun dia terjatuh sakit dan sekalipun kotor dengan pakaiannya, tapi dia kembali di rumahnya. Dia ganti pakaiannya, lalu kemudian dia ambil air wudhu kembali, kemudian tetap berjalan menuju ke masjid. Di tempat yang sama, maklum karena gelap gulita, di tempat yang sama, ternyata pemuda ini tersungkur lagi. Ulun natosi tepah, linrona tepah di batuwe. Dia nana maunya pakai tanah tapi celak nih. Di celak pakai tanah. Apa yang terjadi? Seandainya kita mungkin terbentur 2 kali, mungkin kita mengatakan, weh, nampara ki pola tala lo di mansije, kayaknya aku dibolai di pugau supaya subuh. Tapi ternyata pemuda ini tidak. Dia kembali di rumahnya, dia bersihkan tubuh yang kotor, lalu dia ganti lagi pakaiannya yang baru atau yang bersih, tetap berjalan menuju ke masjid. Ternyata pas di tempat jatuhnya tadi 2 kali, tiba-tiba ada orang tua sedang membawa obor. Jijing karo toma-toma rombah di obor. Ya itulah yang menerangi jalannya. Apa kata pemuda? Wahai orang tua, decen namo tungkaki dan rongewe, cenek deki nole medumu papa. Dewi ternyata numalan ngepalik lalenge kere. Maka dari toma-toma ya moro nak burane nakuti wira ki roma supaya dek naki medu kasi uduaki lau di mansije, usiluaki lau di mansije. Apa yang terjadi? Sesampainya di masjid Bapak Ibu, ternyata sang pemuda mengajak orang tua, wahai orang tua, simpanglah obormu di luar sana, ayo kita masuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Agan apa teman-teman, wahai anak muda, masuklah engkau, biarlah aku menunggu kamu di tempat ini. Pemuda ini berpikir, lah orang tua ini siapa? Subuh-subuh dia berjalan menuju ke masjid, kami berjalan bersama, ternyata saat sampainya di masjid, malah bukan dia mau masuk masjid, tapi ternyata dia cuma mau menunggu kami di luar sana. Tapi karena pemuda tidak ingin memaksa orang tua tersebut untuk melakukan ibadah sholat di hadapan Allah, maka masuklah ia melaksanakan sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, dia berwirid, dia bersikir, dia memanjatkan doa yang cukup panjang, dan ternyata begitu keluar, dia masih mendapati orang tua membawa obornya. Ternyata pemuda ini dia mendatangi orang tua, wahai orang tua, siapakah engkau sebenarnya? Kenapa engkau berjalan menuju ke masjid di subuh hari, tapi ternyata kau juga tidak masuk di masjid melaksanakan sholat subuh? Siapa engkau sebenarnya? Agan apa, wahai anak muda? Ya tunaseng masjid tanya onrokku, onronumi. Iya sebenarnya dek kuliah matama di masjid saliumi ka iya. Siapa engkau sebenarnya? Siapa engkau sebenarnya? Ternyata napai maka we anak muda, iya rela tokna iblis. Saya ini rela tokna setange. Saya ini adalah iblis. Iblis yang penggoda. Iya, saya ini yang penggoda. Lalu pemuda bertanya, wahai iblis, seandainya engkau adalah tokna setange, kenapa kau mengantar saya pergi ke masjid untuk melakukan ibadah subuh? Apa jawabnya, wahai pemuda? Tahukah kamu, kau jatuh pertama kali tadi waktu kau berjalan menuju ke masjid? Sesungguhnya akulah yang menarik sorbamu dari belakang, karena saya melarang kamu untuk pergi sholat subuh. Tapi ternyata setelah kau terjatuh, sekalipun kau rasakan sakit, kau kembali di rumahmu. Cukup kau ganti pakaianmu yang bersih, tetap kau berjalan menuju ke masjid. Sesungguhnya seluruh dosamu sudah diampuni oleh Tuhanmu. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada rintangan, halangan untuk kita datang di masjid, dan ternyata rintangan halangan tetap kita lalui untuk menunaikan sholat di masjid, ternyata salah satu imbalan yang diberikan Allah adalah seluruh dosa akan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bertanya kembali, waktu saya jatuh yang kedua kalinya, apakah engkau juga menjatuhkan kami? Iblis menjawab, iya, saya yang mendorongmu
supaya kau tersungkur dan supaya kau tidak jadi pergi ke masjid, tapi ternyata kau bangkit dari jatuhmu, kau kembali di rumahmu, kau bersihkan tubuhmu, kau ganti pakaianmu yang bersih, lalu kau tetap berjalan menuju ke masjid, maka sesungguhnya seluruh keluargamu, termasuk kedua orang tuamu, saudaramu, istrimu, anakmu, dan juga adalah suamimu, sesungguhnya sudah diampuni dosanya oleh Tuhanmu, karena kau tetap berjalan menuju ke masjid. Lalu pemuda bertanya, wahai iblis, mengapa engkau tidak jatuhkan saya ketiga kalinya? Ya, semoga ketiga kalinya kau telah berhasil. Apa jawabnya iblis? Saya takut wahai anak muda, andai saya jatuhkan kamu ketiga kalinya, lalu kau tetap berjalan menuju ke masjid, maka boleh jadi seluruh manusia yang tinggal satu kampung denganmu semua akan diampuni dosanya oleh Tuhanmu. Tapi cukuplah dirimu, cukuplah seluruh keluargamu yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhanmu. Adapun sekampungmu yang tidak menunaikan ibadah sholat subuh, ya maka itulah temanku kelak berada di dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah min salik summa na'udzubillah. Begitu Bapak Ibu, jadi bahagianya seorang manusia yang selalu memakmurkan masjid. Di bahagia rasanya kalau kita memakmurkan masjid. Nah, cuma Bapak sekalian, berbicara persoalan orang yang bisa memakmurkan masjid Bapak Ibu, ada di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 18. Di ayat muqaddim yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sadaqallahu alazim. Innama ya'mur masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah satu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Tidak akan mungkin manusia akan datang memakmurkan masjid kalau dia tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita persoalan iman Bapak Ibu, yang mana ciri-ciri orang yang beriman ada di Al-Qur'an. Buka Bapak Ibu surah Al-Anfal dimulai ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguh orang mukmin atau orang yang beriman itu ialah apabila disebutkan namanya Allah, wajilat qulubuhum, bergemetar hatinya. Tegai roh, ya tanrana roh Bapak Ibu. Contoh. Ketika terdengar azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ketika kita mendengarkan azan dikumandangkan, ketika kita mendengarkan disebutkan namanya Allah Maha Besar, apapun aktivitas kita saat itu, mari kita tinggalkan wasarul bai, tinggalkanlah jual beli atau tinggalkan segala aktivitas kita untuk mengingat an zikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, narekodil di salai jama-jamange hanya karena persoalan kita Pak Ibu mengindahkan seruang atau panggilan azan ini, yakin dan percaya ibadah yang kita lakukan insya Allah akan mengantarkan ketenangan jiwa tersendiri dalam diri kita, insya Allah. Ya kan ada, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah, ya maka hati ini akan menjadi tenang. Pasti tenang, insya Allah akan tenang. Ya, beda mutu itu Bapak Ibu sekalian. Iya, rupa tawe de nang kalau di masjid na iya tulu lawe di masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Beda, pasti beda. Kalau kita sering melakukan sholat berjamaah, insya Allah hatinya orang itu akan selalu adem dan pasti akan ditenangkan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Tapi ketika kita selalu di luar masjid, namo masugi pikuga toy Bapak sekalian, tetai iya ronyawata, iya tulu masarana, itu pasti. Itu pasti. Lalu yang kedua, ciri orang yang beriman adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu sadatuhum imana.
ketika diperdengarkan ayat-ayatnya Allah, semakin bertambah iman karenanya. Ya kurang kata mengaji Bapak Ibu, tabe di dingkalingai. Ibu coba-coba kita amalkan. Ba'dah kita melaksanakan sholat maghrib, coba-cobalah kita ajak bapaknya tinggal di masjid sambil kita tadarus Al-Quran. Sambil tadarus Al-Quran. Ya kalaupun misalnya kita tidak bisa lama, yang penting ada yang sudah kita baca. Mau dia 1 juz, mau 1 halaman, mau setengah halaman, mau 1 ayat. Yang penting jangan tinggalkan membaca Al-Quran ba'da melaksanakan sholat fardu. Bahkan saya pernah membaca salah satu hadis Bapak sekalian, niga rupa tahu, iya purana na pugau sumpajang wetu-wetue 5 wetue, iya nenie na sampangnya alena na bacai ayatul kursi. Maka sesungguhnya yang membacanya, jarak antara dirinya dengan surganya Allah hanya diantarai dengan kematian. Masya Allah, luar biasa. Sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, ya mari kita senantiasa untuk mengindahkan bagaimana meluangkan waktu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah tempat ia berserah diri. Dan yang keempat adalah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Adalah orang yang senantiasa mendirikan salat. Dan yang kelima, ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menginfakkan sebagian harta yang ia miliki. Ketika 5 ini kita sudah amalkan Bapak sekalian, kita mendapatkan sebuah legalitas dari Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang mempunyai iman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, baginya akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, wa maghfirah, dan diampuni segala dosanya, wa rizqun karim, dan diberikan rezeki yang karimah atau rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bisa memakmurkan masjid adalah wal yaumil akhir, orang yang beriman tentang adanya hari akhirat. Berbicara kita hari akhirat Bapak Ibu, inilah tujuan perjalanan kita yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah merupakan tempat persinggahan. Dunia ini Bapak Ibu hanyalah tempat bercocok tanam. Dunia ini hanyalah tempat mempersiapkan bekal kita. Tapi pada hakikatnya semua manusia akan berjalan sampai akhir perjalanannya, yakni adalah kita akan kembali dalam akhiratnya Allah, dan kita akan hidup kekal atau hidup untuk selama-lamanya di sana. Makanya Bapak Ibu, dunia ini bukanlah tujuan. Di dalam hadis dikatakan ad-dunya'un mata'un ilal akhirat. Dunia itu adalah merupakan suatu jalur untuk menuju akhirat. Ya, oleh karenanya ketika kita mendambakan sebuah kebahagiaan dan keselamatan dalam akhirat, maka Pak Ibu kuncinya adalah bagaimana orientasi amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini. Oleh karena itu, saya patut berbangga di Desa Palambara ini. Ya mungkin karena adanya dai kondang kita Pak Ibu yang berpenduduk di Desa Palambara, sampai Pak Ibu salah satunya desa ini yang aktif pengajian rutinnya Pak Ibu di masjid. Sekalipun tadi disampaikan ada 2 masjid yang sudah berhenti, jangki ceritai. Cukup doakan saja. Ya mungkin saja sedikit ada kendala, tapi seandainya doa bapak dan ibu dijabah oleh Allah untuk segera dibukakan hatinya, mengaktifkan kembali pengajian, yakin dan percaya insya Allah pasti Allah akan mudahkan semua jalannya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, tapi Bapak Ibu sekalian, setiap kita mengundang penceramah tidak usah terlalu membebani diri lah. Jangan membebani diri. Sama saya Bapak Ibu, kalau saya diundang tidak usah terlalu dibebani diri kita lah. Kami datang bukan mau cari rupiah Bapak Ibu, tidak. Kami datang hanyalah untuk berbagi ilmu. Ya, saya malah bersyukur Bapak sekalian. Ya, ketika apa yang kami sampaikan ada yang sempat diamalkan, maka insya Allah sudah ada jariah dalam diri kami. Uang itu habis dibelanja juga akan tidak meninggalkan kesan apa-apa insya Allah. Oleh karena itu jangki sungkan-sungkan Bapak sekalian untuk memanggil siapapun itu dan sampaikan setiap penceramah bahwa kami membutuhkan sebagian ilmu untuk bisa ditransfer kepada kami semua untuk senantiasa kita amalkan secara bersama. Kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bisa memakmurkan masjid adalah wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Tidak mungkin orang datang di masjid kalau bukan untuk mendirikan salat, tidak mungkin. Dia. Dan yang keempat adalah wa ataz zakata, orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya. Dan yang kelima, ini yang tak kalah pentingnya Pak, harus dicatat. Ciri orang yang bisa memakmurkan masjid adalah walam yakhsa illallah fa'aza, adalah orang yang tidak mempunyai
rasa takut dengan apapun. Saya ulangi, tidak mempunyai rasa takut dengan apapun illallah ta'ala, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Bapak Ibu, banyak yang kita lihat masjid di Bulukumba ini, ketika dia sholat Pak, jaga jarak. Saya bertanya, apakah ini takutnya kepada Allah atau takut kepada corona? Takut kepada Allah atau corona, Bapak Ibu? Pasti corona, Bapak Ibu. Tidak usah kita takuti corona. Corona itu bukan Tuhan, Bapak Ibu. Itu hanyalah virus, ya, buatan Pak Ibu negara luar yang ingin Pak Ibu untuk memperondakan perekonomian, bahkan akidah kita, Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya. Jadi jangan ada jaga jarak ya, jangan. Saya jujur Bapak Ibu, ketika saya diundang khatib di kota, ketika saya lihat Pak Ibu sapnya jarang-jarang, saya sampaikan kepada panitia, saya bilang mohon maaf Pak, tolong supaya jaraknya ya harus sapnya dirapatkan. Saya tidak apa namanya, kayak tidak sahih saya punya sholat ini ketika dilakukan jarang-jarang Pak. Ya, saya ingin bertanya, yang mana kita mau ikuti? Ikut hadis atau ikut dengan kesepakatan pemerintah? Ya kan begitu. Kalau kita mau ikut hadis, ya tentu rapatkan, kan ada hadisnya. Di sausupupakun fainna taswiyati supupi wa min tamamis shalah. Makanya saya Pak kalau jarang-jarang langsung saya masuk di tengahnya, ambil juga sab di sana. Ya pura kecil kasih namparang, maka ada tabe Pak. Dek nesi maka ada penceramah mutok kasih. Di maka ada tabe Pak. Padahal Idul Adha kemarin Pak saya hatib di situ. Idul Adha kemarin tahun kemarin, tapi dia nonton Raika. Iya, karena waktu itu Pak saya tidak menggunakan gaun ustadz, saya pakaian biasa. Dia jadi pakaian biasa aja. Ya ternyata saya masuk langsung namparang ngaruh tahu. Maka ada tabe Pak, jaga jarak Pak. Maka ada kaya tabe dijaga di jarak aja. Iya mak dep kereh talamagai. Di senet namparamu Pak, maka ada eloki mas sempaja kau telke mengamparang. Di kau lagi mengamparang, ya aja nak mas sempaja dulu ini. Mengamparang ni materu. Pak mau kaki ampara tuh, tiaka tuh tak salah, pasti saya rapatkan sab. Persoalan ada yang mau sambung di sana atau tidak, itu bukan urusan kami. Saya tidak mau, yang penting diri kami, tetap saya akan rapatkan sab ini. Kan begitu intinya sekalian. Ya cuman Pak saya juga tidak mau melarang orang. Kalau dia mau seperti itu silakan. Silakan. Tapi secara pribadi kami Bapak Ibu, iya kurang sahih rasanya dan kurang khusyuk rasanya saya sholat Bapak Ibu ketika saya lakukan dengan berjarak Bapak Ibu sekalian. Kira seperti itu. Ya ini banyak orang Pak menyamakan itu taum yang terjadi di zaman sahabat. Itu beda Bapak. Itu taum yang terjadi Pak Ibu di zaman sahabat. Hari ini, pagi ini kena, sore hari meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Itu taum yang di sana. Ya wajar kalau memang Pak Ibu kita jaga jarak saat itu. Sekarang Pak corona ini hampir kita tidak pernah melihat Pak siapa yang corona dan siapa yang meninggal corona. Hanya berita saja. Pak Ani itu mati corona. Ibu Ani itu mati corona. Tapi Pak Ibu di kampung kami belum pernah kami menyaksikan Pak orang mati karena corona, belum pernah Bapak sekalian. Bahkan pernah di desa kami Pak ada yang meninggal di rumah sakit, dimakamkan secara COVID. 1 minggu kemudian keluar Pak Ibu hasil ya rapidnya sekalian, ternyata orang itu dinyatakan negatif. Saya bilang yang merugikan siapa? Iya pasti keluarga Pak Ibu, iya korban yang dirugikan sekalian. Tapi sudahlah, namanya juga orang bodoh kita Pak Ibu, mau ke apa? Seperti itu. Iya, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu jangan merasa takut Pak kalau hanya persoalan mau memakmurkan masjid ini. Kalau perlu Pak masuk di masjid. Semakin kencang corona semakin masuk di masjid. Ya konon kabarnya di Cina sana Pak, di Wuhan, begitu Pak Ibu meningkatnya corona wabah kemarin itu, justru orang Cina ini Pak Ibu yang komunis, justru dia selalu berseru kepada muslim, wahai muslim doakan kami. Bahkan Pak Ibu non muslim dia masuk juga berlindung di dalam masjid Pak, saking yakinnya bahwa di masjid itu dijauhkan dari corona Bapak Ibu sekalian. Salah makanya rapat-rapat makin di masjid, insyaallah jauh itu corona Bapak sekalian. Yakin dan percaya ketika Pak Ibu 55 ini kita sudah amalkan, ada sebuah Pak Ibu berbentuk doa di penghujung ayat ini. Di situ dikatakan ya ulaika ayyakuna minal muhtadin, mereka itulah mudah-mudahan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 yang saya sampaikan Bapak Ibu, baru 3. Baru imamun adilun wasabun nasau fi ibadatillahi taala wa rajulun kalbuhu mu'allakum fil masajidah. Berarti masih ada 4 yang belum sempat kami bahas Bapak Ibu. Di antaranya warajulani tahabba fillah jatima alai wa tafarraqa alai. Ya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'at la ta'lamu ma tunfiqu. Ya warajulun da'athum ratusatu muslimin wa jamalin faqala inni ahafullah. Ya warajulun
ya sakar haliyat papadat ainah. Itu yang belum Pak Ibu ya kami bahas. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi utang kami di tempat ini. Mudah-mudahan Pak Ibu masih diberikan kita umur yang panjang dan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ya kalaupun ini adalah merupakan kewajiban buat kami, insyaallah saya akan lanjutkan untuk membahas tuntas ini yang 4 yang tersisa Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk ya insyaallah. Tapi nanti kalau Ustaz Andi Armayadi full job nih baru dipanggil lagi saya. Kalau beliau masih ada di kampung ini pakai beliau. Insyaallah beliau ini di mana-mana. Ya, bergilir. Iya, masya Allah luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Selaku pembawa tausiah, kami tak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kita bersama. Mohon maaf tentunya atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah atau yang kurang itulah sebuah keterbatasan kemampuan kami. Sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wasya'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.